Halo guys, inilah Asus VivoBook laptop Asus yang ukuran 14 inch yang saya bakal review. Kita cek untuk spek detailnya di bagian belakang. Di sini tipe kodenya A1404Z, 14 inch Full HD. Di sini CPU i7 1255U. Di sini hard disknya tidak ada karena sudah memakai NVMe 12 GB. Di sini RAM-nya onboard 8 GB. Spek dari wireless LAN-nya Wi-Fi 6, Bluetooth, USB 3, USB-C, udah termasuk Windows 11. Baterainya 3 sel 42 watt hour. Oke, langsung kita buka bagian dalamnya seperti apa. Ada tulisan Intel Inside, karena ini tipe yang pakai Intel. Ada berbagai macam untuk dari tipe i3 sampai i7 ataupun memakai tipe Radeon. Di sini yang saya tes warnanya silver. Jadi warna silvernya cukup bagus. Di sini impresi awalnya. Di bagian belakangnya plastik, semuanya plastik. Di bagian dalamnya seperti ini. Tipe layarnya matte, jadi kurang dari refleksi, bagus, mengurangi namanya refleksi apalagi di saat outdoor. Tombolnya full size, keyboardnya seperti ini, ada backlightnya, di sini ada bagian touchpadnya termasuk fingerprint. Kita coba nyalakan di sini, apakah bisa langsung menyala? Oke, ini dia backlightnya sudah menyala. Di bagian dalamnya perlengkapannya apa saja? Hanya charger. Ya, ini dia chargernya 45 watt charger yang didapat. Ini dia untuk spek chargernya. Oke. Panjang kabelnya sekitar 1 meter. Kita coba cek untuk bagian atas ini ada kamera HD 720p, mic-nya stereo. Di sini ada LED statusnya jika sedang menyala. Untuk bagian kamera bisa dibuka tutup di sini secara manual jika ingin ada privacy. Ada bagian karet-karet untuk melindungi saat menutup. Di bagian samping sini ada bagian USB. Ada bagian LED status saat menyala. Ini saat charging dia bakal berwarna merah, bukan merah, atau lebih ke arah orange. Nanti kita bakal cek juga saat chargingnya seperti apa. Dan ada LED statusnya juga, jika sudah fully charge dia akan berwarna hijau. Kita coba charging dulu. Bagian belakangnya ini ada untuk kisi-kisi udara. Di bagian fan-nya dia bisa dibuka 180 derajat seperti ini. Jadi cukup oke. Bagian samping sebelah kiri ada jack 3,5 mm, USB Type-C. Di sini ada USB lagi 3.0, HDMI port. Di sini port untuk chargingnya. Masih yang modelnya pin, sayang sekali di tahun 2023 rilisnya, sekarang 2024. Apakah masih layak dipakai? Nah, kita nanti bakal cek. Di sini ada kalau udah fully charge dia warnanya putih. Oke. Kita setting dulu. Di sini ada pilihan bahasanya. Kita nanti lanjut lagi ke country sampai nanti mau nggak mau kita harus masuk Microsoft account. Jika belum ada bisa buat. Di sini kita bisa skip dulu. Di sini connect ke WiFi. WiFi kita coba connect, apakah bisa terkoneksi dengan cepat dan baik. Kadang bisa putus-putus kalau memang kurang bagus untuk bagian penerima sinyalnya karena jarak saya dengan router sekitar 10 meter lebih. Kita cek apakah bisa langsung connecting. Di bagian sini ada yang menarik. Jadi Asus klaim di sini sudah antimicrobial guard plus. Jadi jika teman-teman jarang cuci tangan, ini cocok banget karena kuman-kuman akan sulit untuk menempel, walaupun pasti ada menempel juga. Dia klaimnya 99%, berapa, berarti ada faktor lainnya yang mungkin tetap bisa menempel. Di sini juga diunggulkan tadi mic-nya sudah noise cancelling, stringly tested to US military grade durability standards. Menarik. Berapa durability-nya? Karena casingnya masih plastik. Chassisnya saya tidak melihat memakai bahan yang mungkin yang sekarang sudah titanium. Fast and stable Asus Wi-Fi Master. Oke, koneksinya putus. Ya, seperti ini.
tapi masih terkoneksi lagi. Kita coba lagi, next. Oke, kita tunggu sampai masuk ke berikutnya. Selama menunggu kita coba tes untuk bobotnya, berapa kilo dia. Sekitar 1,2 bobotnya. Untuk bagian kabel chargernya ini, jadi pastinya teman-teman akan bawa juga sekitar 159 gram. 157 gram, ini cukup ringan untuk adapter chargernya. Apalagi yang didapat di sini ada warranty cardnya. Untuk belinya pastinya garansi resmi 2 tahun. Oke, ada panduan penggunaan, aktivasi Microsoft. Sudah, sini ada My Asus dan tetap masih progress. Lanjut dengan beberapa agreement, kita klik accept, mau nggak mau. Setelah kita baca-baca, kita bisa tulis nama dari laptop ini atau kita klik skip. Nanti baru kita lanjut masuk ke bagian registrasi. Ini dia, kita sign in. Jika tidak ada, kita create one. Lanjut di sini kita get new email address, kita masukkan ID yang kita mau, kita bisa pilih mau Outlook ataupun Hotmail. Setelah melakukan segala settingan yang ada, akan loading sebentar dan akhirnya masuk ke halaman utama seperti ini. Kita bisa cek di Task Manager, kita bisa search Task Manager, kita cek performance, kita lihat CPU-nya. Ini dia memakai Intel Gen 12. i7 di sini speed base-nya dia bisa sampai 1,4 sampai 3,5 untuk max-nya. Di sini untuk RAM-nya 8 GB DDR4, dia 3200 MHz dan bisa ditambah satu keping lagi sampai 16 GB tambahannya, jadi total bisa 24 GB. Lanjut untuk NVMe tipenya Micron, mereknya dia kapasitasnya 512 GB dan yang bisa kepakai 477, Wi-Fi-nya MediaTek versi 6E, GPU-nya dia share, jadi tergantung dari total dari RAM yang ada. Misalnya RAM-nya 8 GB, setengah dipakai untuk GPU. Lanjut kita ke settingan, saya sudah update Windows-nya juga seperti ini, jadi teman-teman bisa cek for update. Dan untuk bagian berikutnya untuk kamera, kita coba cek untuk kameranya. Seperti ini kameranya, jadi kameranya sangat standar sekali untuk di malam agak gelap. Kita tes untuk suaranya, di sini kita tes suaranya. Kita perekaman jarak dari saya ke kamera hampir 1 meter, apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas atau tidak. Oke, kita stop, kita coba play di sini. Ya, suaranya sangat standar sekali, bukan yang paling jelas. Kamera juga standar. Kenapa? Dengan harganya hampir 12 juta. Seperti itu. Untuk pengetesan memorinya di sini dia rate-nya sampai 3500, write-nya 1700. Ini bagus. Tidak ada kendala sesuai dengan harganya. Dan yang terakhir untuk speed test saya sudah download dan upload di sini. Hasilnya downloadnya 22 dan upload 14, bukan yang terbaik, harusnya bisa sampai 50, entah kenapa mungkin jaringannya agak jauh dari routernya. Dan kita masuk ke bagian plusnya. Jadi bagian plusnya ini yang saya suka dari Asus, yaitu dukungan dari softwarenya, dukungan garansinya dia 2 tahun. Dan updatean pastinya lancar, tidak pernah ada kendala dengan Asus ini, memakainya sangat oke. Untuk bagian lainnya, untuk desainnya saya suka simple, tidak ada tombol yang agak menyulitkan kecuali memang tombol powernya di bagian sini. Dan balik ke bagian negatifnya atau yang saya tidak suka, yaitu kenapa tombol powernya tersempil di sini, harusnya bisa dipisah. Walaupun memang di desain lebih simple, tapi lebih baik ada yang terpisah, lebih oke. Dan untuk harganya, mungkin ini memakai platform yang dari harganya 4 juta. Jadi
Ini memakai i7 harganya sampai hampir 12 juta. Saya ngelihat ini seperti spek yang harusnya 4 jutaan. Desain 4 juta dipakai di 12 juta tidak masuk di akal. Jadi berasa murahnya plastik dan plastik kasar. Plastiknya pun warnanya tidak nyambung. Ada warnanya silver, grey, dan ini hitam. Dan bezel-bezelnya juga masih tebal. Dan untuk bagian portnya juga masih tanggung. Ini juga portnya belum bisa charging, jadi belum ada PD charging, masih memakai charger yang standar. Dan untuk bagian speakernya, kita coba tes untuk speakernya. Ini juga salah satu hal yang saya kenapa masih memakai speaker yang harga alat 4 jutaan. Seperti ini speakernya, suara yang paling kencang. Seperti ini, suaranya sangat standar sekali, tidak berasa bassnya, tidak berasa clarity-nya. Tadi kameranya butek, untuk bagian wifi-nya tadi agak ada sedikit putus nyambung. Ya itu dia, tapi sisanya yang orang beli pasti mereknya Asus dan sudah Intel i7. Pemakaian seperti apa? Di sini pemakaiannya beberapa saat agak hangat. Hangatnya pun rata di sini. Saya lupa membawa termogannya, saya bakal buat di video berikutnya. Di video review ini masih unboxing, jadi agak hangat. Dan fan-nya sering sekali menyala, jadi fan-nya sedikit berisik. Seperti itu, jadi impresi saya. Apakah layak dibeli? Ya, untuk teman-teman yang terbiasa dengan Asus mungkin layak dibeli, apalagi mencari yang i7. Tapi untuk alternatif, sangat banyak alternatif di bawah ini dengan kondisi spek yang lebih bagus. Untuk backlight-nya juga, backlight-nya kenapa seperti ini? Seperti pecah-pecah. Jadi backlightnya tidak murni putih, jadi kayak ada beberapa kisi-kisi yang warnanya hitam-hitam, tidak putih. Misalnya P-nya semua putih, tidak, jadi backlightnya seperti ini. Sangat standar sekali. Oke, terima kasih telah menonton. Bantu channel, klik tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.